Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau menyelami sebuah perspektif yang menurut saya cukup radikal ya, tentang cara kita hadapi keputusan besar dan ketidakpastian hidup. Betul. Sumber kita kali ini bab 11 dari bukunya Russ Roberts, Wild Problems. Judulnya aja udah provokatif nih, hiduplah seperti seniman. Keren ya? Sebuah ajakan yang menarik banget kan? Iya, intinya tuh kita diajak melihat hidup bukan kayak serangkaian masalah teknis yang ada jawaban pastinya gitu. Atau bukan juga kayak rencana baku yang harus diikutin langkah per langkah. Tapi lebih kayak proses seniman bikin karya ya. Nah, itu dia. Penuh adaptasi, terus visinya itu dibiarin muncul sambil jalan, dan ya harus terbuka banget sama penemuan-penemuan gak terduga di tengah proses. Ini bisa jadi cara pandang yang melegakan loh, buat Anda yang mungkin lagi pusing sama apa yang Robert sebut masalah liar. Tahu kan, pilihan-pilihan gede dalam hidup yang nggak ada jawaban benar salahnya secara jelas. Persis. Dan buat mulai, Robert langsung pakai analogi dari sastra nih, William Faulkner, soal proses nulis novel. Oh, yang itu ya. Faulkner kan bilang tugas penulis itu bukan ngerencanain semuanya dari A sampai Z. Iya, tapi lebih kayak ngikutin karakternya aja. Biarin mereka yang mimpin cerita. Penulisnya, cuma nyatet apa yang mereka lakuin atau omongin. Seolah-olah ceritanya punya kemauan sendiri gitu. Betul. Pernah nggak sih Anda ngerasa gitu dalam hidup? Ada sensasi kayak alurnya tuh ngalir sendiri, di luar kendali penuh kita. Nah, mari kita gali deh gagasan ini. Analogi Faulkner itu kuat banget sih. Soalnya itu nantang ide bahwa kita harus punya kontrol penuh dalam penciptaan. Seolah bilang karya terbaik atau mungkin hidup terbaik seringnya muncul organik gitu aja. Organik ya? Iya, ada semacam momentum dari dalam. Karakternya atau situasinya kayak pengen ke arah tertentu. Proses kreatif, ya kayak hidup juga, nggak selalu lurus atau bisa ditebak dari awal. Kita nggak selalu pegang setir 100% kan? Bener banyak. Dan kalau ditarik ke hidup nyata, wah ini nyambung banget. Banyak dari kita, mungkin malah sebagian besar ya, nggak punya cetak biru yang jelas buat karir atau jalan hidup. Nggak kayak mau jadi dokter gitu ya, yang jalurnya udah jelas. Nah, itu dia. Kalau dokter kan relatif terstruktur. Sekolah kedokteran, residensi, spesialisasi, terus praktek. Tapi buat banyak orang, pertanyaan kayak, sebenarnya gue mau apa sih? Atau apa yang bikin hidup gue berarti? Itu Baru kejawabnya nanti ya. iya, seringnya baru kejawab atau paling nggak mulai kelihatan bentuknya setelah kita bikin pilihan, kita jalanin, terus belajar dari pengalaman. Mau itu sukses atau gagal, ini bukan sesuatu yang bisa kita desain sempurna di kertas dari awal. Anda nyentuh poin penting tuh. Penemuan diri itu seringnya produk sampingan dari aksi dan pengalaman, bukan hasil mikir doang di kamar. Kita jadi tahu nilai-nilai kita, apa yang beneran kita peduliin, justru pas kita berinteraksi sama dunia, bikin komitmen, terus ngadepin konsekuensi pilihan kita. Proses menjadinya itu di lapangan, bukan di ruang rapat perencanaan hidup gitu loh. Nah, ini nih pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa besar sih tekanan yang Anda rasain buat selalu punya rencana hidup yang detail, yang runut dari A sampai Z? Gimana kalau kita coba lihat tujuan hidup itu bukan target mati yang harus dipatok di awal terus dikejar abis-abisan? Tapi lebih sebagai sesuatu yang dinamis ya. Betul. Sesuatu yang bisa muncul, bisa tumbuh, bahkan bisa berubah bentuk seiring kita jalan. Mungkin tujuannya ya perjalanan penemuan itu sendiri. Ada contoh lain lagi nih dari dunia seni yang nguatin gagasan soal proses organik dan penemuan ini. Kali ini dari puisi. Pernah dengar puisi One Art karya Elizabeth Bishop? Oh, One Art. Kayaknya pernah dengar. Kenapa dengan puisi itu? Nah, puisi ini kan dianggap salah satu contoh villanelle terbaik dalam bahasa Inggris. Villanelle itu bentuk puisi Prancis yang aturannya ketat banget. Soal rima, soal pengulangan barisnya, rumit deh pokoknya. Wah, yang strukturnya mengikat banget gitu ya. Terus, apa yang menarik dari proses Bishop bikin One Art? Yang menarik banget, Bishop itu butuh waktu lama dan setidaknya 17 draft buat sampai ke versi final. Jadi, ini bukan proses yang mulus atau direncanain dari awal gitu aja. Kan kalau karya seni itu bisa punya semacam kehidupannya sendiri. Kayak punya maunya sendiri gitu yang nuntun tangan senimannya. Gila ya, 17 draft buat satu puisi itu benar-benar nunjukin proses yang penuh perjuangan, revisi, dan penemuan.
Analoginya jadi kuat banget kalau kita tarik ke hidup. Iya kan? Hidup kita juga punya kualitas organik gitu. Sesuatu yang nggak sepenuhnya bisa kita kontrol, kita ramal, atau kita paksa masuk cetakan rencana kita. Roberts pakai perumpamaan mobil yang slip di jalan licin. Oh iya, yang itu. Naluri pertama kan biasanya banting setir atau injek rem kuat-kuat ya. Tapi seringnya malah bikin makin nggak kekontrol kan mobilnya. Kadang yang lebih efektif justru sedikit lepasin kendali, nggak ngelawan slipnya frontal. Biarin mobilnya kayak nari dikit buat nemuin cengkramannya lagi. Agak paradoks ya, melepas kontrol sesaat malah bisa bikin kita dapat kontrol lagi. Nah, jadi ini bukan berarti pasrah total ya, tapi lebih ke bijaksana aja. Tahu kapan harus kencengin pegangan, kapan harus longgarin cengkeraman kita ke rencana dan ekspektasi. Maksa terus pas arusnya lagi kuat ke arah lain, bisa capek sendiri dan gak efektif. Benar juga sih. Gagasan ini nyambung banget sama yang dibahas Lauren Buchman di bukunya Make to Know. Buchman ini kan pimpinan sekolah seni ya. Dia ngamatin pola menarik di banyak seniman pematung, novelis, komposer. Gimana polanya? Mereka itu seringnya nggak mulai kerja dengan visi yang udah jadi dan detail di kepala. Malah sebaliknya, mereka nemuin apa yang mau mereka ciptakan itu justru selama proses bikinnya. Tindakan membuat jadi cara untuk mengetahui. Make to know. Wah, ini ngingetin sama kutipan Picasso yang juga dikutip Roberts. Untuk tahu apa yang akan kau gambar, kau harus mulai menggambar. Kedengarannya simpel ya, tapi dalam banget artinya. Banget. Artinya pemahaman, kejelasan, bahkan inspirasi itu seringnya datang dari tindakan, bukan sebelum tindakan. Kita nggak bisa cuma duduk nunggu ilham turun gitu aja. Jadi harus gerak dulu ya? Tepat, pemahaman muncul dari keterlibatan aktif sama materialnya, sama mediumnya, sama masalahnya. Mau itu tanah liat, kata-kata, nada, atau ya, pilihan-pilihan hidup kita. Bukan cuma dari mikir pasif atau analisis kebanyakan. Nah, ini dia poin penting buat kita semua. Kita seringnya baru benar-benar tahu apa yang kita mau, apa yang kita hargai, atau bahkan siapa diri kita. Ya dengan cara nyoba, dengan cara ngejalanin. Bukan cuma dipikirin doang berhari-hari. Betul. Atau bikin daftar pro kontra yang nggak habis-habis. Jadi, buat Anda nih, gimana kalau nyoba hal baru, entah kerjaan sampingan, hobi baru, gabung komunitas, atau bahkan pindah kota tanpa perlu punya tujuan akhir yang pasti atau jaminan sukses? Mungkin justru cara itu yang paling efektif buat paham apa yang sebenarnya penting buat Anda. Mungkin aksi emang harus duluan daripada kejelasan di banyak hal dalam hidup. Proses penemuan diri lewat aksi ini seringnya makin cepat kalau kita punya satu sikap penting, terbuka sama hal-hal tak terduga. Kita kan sering dengar nasihat buat belajar bilang enggak. Dan itu ada benernya juga sih, buat jaga kewarasan sama energi. Tapi, ya kayak biasa, Robert ngajak kita lihat sisi lainnya, ada juga kekuatan dan seni dalam berani bilang iya. Oh, bilang iya? Iya, bukan iya ke semua hal sampai kita kewalahan ya, tapi iya ke peluang atau ajakan yang mungkin rasanya agak di luar jalur rencana kita. Menarik. Kenapa gitu? Justru di situ potensinya serendipitas. Tahu kan serendipitas? Keberuntungan nemu sesuatu yang berharga atau nyenengin secara nggak sengaja. Seringnya pas kita lagi nyari hal lain. Oh, oke. Nah, bilang iya ke undangan tak terduga, proyek sampingan yang aneh, atau ngobrol sama orang asing. Itu bisa buka pintu ke penemuan yang nggak pernah kita bayangin. Dan ini bukan cuma soal peluang eksternal kayak kerjaan baru atau kolaborasi. Tapi juga penemuan internal ya, kayak nemu minat baru, bakat terpendam. Betul. Atau aspek kepribadian yang kita nggak sadar sebelumnya. Robert sendiri kan cerita tuh pengalamannya. Gimana dia mulai podcast Icon Talk yang akhirnya populer banget, atau pas iseng bikin video rap edukatif soal Keynes dan Hayek. Ah, iya ingat. Itu semua kan sama sekali nggak ada di rencana karir dia sebagai profesor ekonomi. Nah, tapi aktivitas sampingan itu malah ngasih dia banyak kepuasan, bahkan ngebentik identitas profesionalnya dengan cara yang nggak dia duga. Ini contoh bagus gimana kesediaan buat eksplorasi, undangan tak terduga dari hidup, bisa bikin hidup kita lebih kaya. Jadi bukan pasif nunggu durian runtuh ya, tapi aktif siap nyoba gitu. Iya, kesiapan aktif buat nyoba, buat eksperimen dikit di luar zona nyaman. Pertanyaan lagi nih buat Anda. Coba ingat dikit lagi, kapan terakhir Anda bilang iya buat sesuatu yang rasanya agak acak, di luar rencana, atau bahkan agak nakutin dikit, tapi ternyata hasilnya bawa kebaikan, pembelajaran, atau koneksi yang nggak terduga? Gimana caranya Anda bisa secara sadar ngelatih otot bilang iya ini sedikit lebih sering, tapi tanpa ngorbanin fokus utama Anda?
Tentu saja, ya ngerangkul ketidakpastian sama serendipitas ini bukan berarti kita hidup tanpa rencana sama sekali loh. Punya rencana, punya tujuan, itu tetap penting kok. Rencana kan ngasih kita arah, struktur, kerangka buat bertindak. Oke. Tapi, yaitu seperti yang ditekankan Roberts terus-terusan, seni yang sebenarnya itu ada di kebijaksanaan buat nyiimbangin antara rencana dan adaptasi. Nah, ini dia nih tantangannya. Tahu kapan harus pegang teguh rencana awal, kerahin semua tenaga buat wujudin, dan kapan waktunya sadar kalau situasi udah berubah, pemahaman kita nambah, atau mungkin rencananya emang keliru. Jadi perlu adaptasi ya? Iya, perlu adaptasi, ubah arah, atau bahkan tinggalin sama sekali. Roberts pakai analogi main poker. Seni tahu kapan harus hold M, bertahan sama kartu di tangan, dan kapan harus fold M, nyerah nunggu putaran berikutnya. Dan ini susah banget karena nggak ada rumusnya. Nasihat-nasihat populer seringnya terlalu simpel. Di satu sisi ada mantra jangan pernah nyerah sama mimpi, di sisi lain ada saran tahu kapan harus berhenti, jangan buang waktu. Dua-duanya bisa benar, bisa salah ya, tergantung situasi. Betul. Kemampuan buat baca situasi, evaluasi info baru secara objektif, dan jujur sama diri sendiri soal apa yang beneran jalan atau enggak, itu jadi kunci kebijaksanaannya. Ini mungkin pertanyaan yang relevan buat Anda evaluasi. Kalau lagi hadapin tantangan atau proyek jangka panjang, gimana biasanya Anda nyimbangin komitmen ke tujuan awal sama fleksibilitas buat berubah? Cenderung terlalu kaku sama rencana, walau udah ada tanda gagal? Atau sebaliknya, gampang banget nyerah pas ketemu susah pertama? Nyari balance-nya itu seni tersendiri ya. Proses adaptasi dan penyesuaian ini juga nyambung banget sama ide soal revisi. Balik lagi ke dunia seni nih. Kita tahu kan, karya tulis hebat itu hampir nggak pernah lahir sekali jadi. Pasti ada revisinya. Nah, proses revisi, ngedit, nulis ulang, motong, nambah, itu bagian penting banget dari penciptaan. Flaubert, novelis Prancis, terkenal perfeksionis kan? Bisa berhari-hari cuma buat nyempurnain satu kalimat. Gila. Bahkan penulis fiksi ilmiah kayak Orson Scott Card bilang, buat jadi penulis bagus, harus jadi editor yang bagus dulu. Mampu lihat karya sendiri dengan kritis. Dan tega motong bagian yang nggak perlu ya, walaupun kita suka banget bagian itu. Istilahnya killing your darling. Killing your darlings. Dalam juga ya. Konsep revisi dan killing your darlings ini paralelnya kuat banget sama hidup. Mungkin kita nggak perlu terlalu obsesi bikin draft pertama hidup kita sempurna. Pilihan karir pertama, hubungan pertama, usaha pertama, itu semua ya draft kasar aja. Yang lebih penting justru, Kemauan dan kemampuan kita buat terus belajar dari pengalaman, adaptasi, dan merevisi jalan hidup kita seiring waktu. termasuk berani ngedit bagian hidup yang udah nggak cocok lagi, atau nggak bawa kita ke arah yang kita mau ya. Betul. Bisa jadi artinya ninggalin kerjaan yang dulu impian, tapi sekarang bikin sengsara. Atau ngakhirin hubungan gak sehat, atau bahkan revisi keyakinan lama yang udah nggak relevan lagi sama pemahaman kita sekarang. Ini soal manfaatin opsionalitas, ruang gerak yang kita punya, buat terus nyempurnain cerita hidup kita. Oke. Ada satu lagi nih, cara pandang yang menarik, mungkin agak filosofis ya. Yaitu, lihat diri kita sendiri sebagai karya seni yang lagi dibentuk. Ini ide yang dipinjam Roberts dari ekonom James Buchanan soal manusia artifaktual. Manusia artifaktual. Maksudnya apa tuh? Maksudnya, kita ini bukan makhluk statis yang sifat bawaannya tetap gitu aja. Tapi kita ini makhluk yang secara aktif dan terus-menerus ngebentuk diri kita sendiri lewat pilihan, tindakan, dan pengalaman kita. Oh, jadi kita ini kayak tanah liat di tangan pematung atau bongkahan marmer yang pelan-pelan dipahat sampai bentuknya kelihatan. Nah, bisa dibilang gitu. Hidup kita jadi kayak buku yang kita tulis sekaligus kita baca bab per babnya. Mungkin ada garis besar cerita di awal, semacam niat atau rencana, tapi detail plotnya, karakter pendukungnya, bahkan endingnya bisa aja ngambil arah yang nggak terduga. Jadi kita harus siap sama plot twist ya. Sambil nikmatin prosesnya dan biarin pengalaman hidup itu ikut ngebentuk kita juga. Iya. Dan proses jadi manusia artifaktual ini, kata Bucerkan dan Roberts, butuh dua bahan utama. Pertama, kesadaran diri, self-awareness. Kemampuan buat ngamatin dan paham gimana pilihan dan pengalaman ngebentuk kita. Nilai apa yang muncul, apa kekuatan dan kelemahan kita. Oke, sadar diri. Terus yang kedua? Kedua, aspirasi. Semacam keinginan tulus atau dorongan dari dalam buat jadi versi diri yang lebih baik, lebih utuh, lebih bijaksana. Atau lebih sesuai sama nilai-nilai terdalam yang kita temuin dalam proses itu.
Jadi kita bukan cuma ditulis oleh takdir atau lingkungan, tapi kita juga punya peran aktif sebagai co-author cerita hidup kita sendiri. Wah, keren juga ya konsepnya. Proses menjadi dan berkarya dalam hidup ini seringnya diiringi dorongan kuat buat ngelakuin yang terbaik yang kita bisa. Buat wujudin potensi kita. Ini kayak tergambar di film Babette's Feast. Ah iya, film klasik yang indah itu. Ada satu momen puncak kan, waktu Babette, si koki Prancis yang terdampar di desa Puritan yang kaku itu. Akhirnya dapat kesempatan masak pesta makan malam mewah ya, yang spektakuler itu. Kamu terpukau, dia ngomong sesuatu yang nyentuh banget ke dua wanita tua yang nampung dia. Dia bilang, kira-kira nih, sepanjang hidupku aku adalah seniman sejati. Tapi seniman gak ada artinya tanpa kesempatan buat melakukan yang terbaik. Terus dia nambahin, jeritan hati setiap seniman adalah beri aku kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Itu dalam banget sih ungkapannya. Bukan soal sombong atau cari pujian ya, tapi lebih ke hasrat mendalam buat gunain bakat, waktu, sumber daya kita secara penuh. Buat nyiptain sesuatu yang bernilai, buat capai potensi tertinggi kita. Apapun bentuk karya kita dalam hidup. Tapi penting juga nih, jangan salah ngartiin melakukan yang terbaik ini. Roberts ngasih peringatan penting. Ini nggak selalu berarti harus terus-terusan sibuk, buru-buru ngejar target, atau jadi produktif dalam arti konvensional yang seringnya muji kesibukan. Oh gitu. Terus gimana dong? Dia pakai cerita tentang Rabbi Levi Yitzhak dari Berdichev. Gimana ceritanya? Sang Rabbi lihat seorang pria lari cepet banget di jalan. Dia stop pria itu, terus tanya, "Kenapa lari cepet banget?" Pria itu jawab, "Lagi ngejar mata pencaharian." Oke, terus? Sang Rabbi nanya lagi dengan lembut, "Gimana kamu tahu kalau mata pencaharianmu ada di depan sana? Mungkin aja dia ada di belakangmu, dan kamu justru lari ngejauhin dia gara-gara buru-buru." Wow, itu cerita yang dalam ya maknanya. Iya kan? Pesannya, kadang melakukan yang terbaik itu justru bukan lari lebih kenceng, tapi melambat. Melambat. Iya, nunggu dengan penuh perhatian, ngamatin situasi lebih jernih, siap nyambut peluang atau inspirasi yang mungkin datang justru pas kita nggak lagi ngejar membabi buta. Justru dalam tenang dan perhatian itu kita bisa kenali peluang atau kebutuhan sejati yang mungkin kelewat kalau cuma fokus lari ke depan. Melambat bisa bantu kita lihat lebih jelas apa yang beneran penting atau apa langkah terbaik berikutnya. Masuk akal banget sih. Ini bawa kita ke perbandingan menarik terakhir yang dibuat Roberts. Antara dua cara ngalamin sebuah kota atau bahkan hidup. Sebagai turis yang jadwalnya padat versus sebagai seorang flanner. Turis ya, kita tahu lah ya, biasanya punya itinerary ketat. Jam sekian ke museum A, jam sekian foto di monumen B, jam sekian belanja oleh-oleh C. Efisien mungkin ya buat nyentang daftar wajib lihat. Tapi seringnya pengalamannya dangkal, buru-buru. Nah, kalau flanner itu apa? Flanner itu istilah Prancis abad 19. Ngerujuk ke sosok penjelajah kota yang jalan-jalan tanpa tujuan pasti. Dia bukan turis yang ngejar atraksi, tapi pengamat yang santai, nyerap suasana jalanan, perhatiin detail-detail kecil kehidupan kota. Terbuka sama apapun yang narik perhatiannya di jalan. Ada semacam kesengajaan dalam ketidakbertujuannya itu. Oh, menarik banget. Jadi kayak seniman pengembara di lanskap kota gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan Roberts bilang, hidup yang baik, hidup yang kaya makna, hidup yang artistik dalam arti yang kita bahas ini, seringnya campuran dari dua mode itu. Campuran turis dan flanor. Iya, perencanaan, tujuan, struktur kayak turis efisien itu punya tempatnya, penting. Tapi keterbukaan buat eksplorasi tanpa tujuan jelas, aimlessness, kesediaan buat nyasar sebentar dan biarin diri kita ditarik hal-hal menarik di jalan kayak flanur, kadang justru itu cara kita nemuin arah tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang lebih otentik, lebih pas sama diri kita yang terus berkembang. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua ini. Gagasan hidup seperti seniman, dalam konteks bab 11 buku Wild Problems ini, intinya bukan ajakan romantis buat jadi pelukis atau musisi aja ya? Bukan itu intinya. Ini lebih ke metafora, cara pandang alternatif buat hadapin kompleksitas dan ketidakpastian hidup. Oke. Jadi ini soal ngerangkul ketidakpastian bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan atau dihindari, tapi sebagai bagian yang ya emang nggak bisa dipisahin dari proses tumbuh dan nemuin diri. Membiarkan makna dan tujuan muncul sambil jalan ya? Betul.
Membiarkan makna, tujuan, bahkan pemahaman soal siapa kita muncul dan berkembang secara organik seiring waktu. Lewat tindakan, pengalaman, refleksi, dan adaptasi terus-menerus. Ini kayak jadi penawar gitu ya, buat kecenderungan kita nyari jawaban pasti, solusi rapi, atau kontrol penuh buat masalah hidup yang dasarnya emang liar, ambigu, dan nggak ada manualnya. Iya, fokusnya geser. Dari sekedar capai target luar yang udah ditetapin, jadi lebih ke proses nemuin diri dan numbuhin kebijaksanaan di sepanjang jalan. Ngelihat prosesnya jadi sama penting, atau bahkan lebih penting daripada hasil akhir yang direncanain. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, mungkin karya seni terbesar yang bisa Anda ciptain dalam hidup ini bukan sesuatu yang bisa dipajang di galeri atau diterbitin jadi buku. Mungkin karya seni terbesarnya adalah ya kehidupan itu sendiri. Kehidupan kita sendiri sebagai karya seni. Iya, cara Anda ngejalaninnya, pribadi yang Anda bentuk pas Anda belajar nari barang ketidakpastian, navigasi masalah liar dengan sadar, berani dan ya sedikit gaya seniman gitu. Coba deh tanya ke diri Anda, kalau Anda lihat tantangan atau keputusan besar yang lagi Anda hadapi sekarang ini pakai kacamata seniman ini, fokus ke proses, penemuan, adaptasi, revisi, kira-kira perspektif ini bakal ngubah cara Anda deketin atau rasain masalah itu nggak? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, mengupas gagasan hidup seperti seniman dari buku Wild Problems karya Russ Roberts. Semoga obrolan kita ini ngasih setidaknya satu ide segar, satu pertanyaan menarik, atau satu sudut pandang baru buat Anda pikirkan dalam perjalanan unik Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.